Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat UT semua dimanapun Anda berada. Sebelum Suntana memulai video ini, Suntana mau memberikan informasi nih kalau kita sedang mengadakan pre-order kemeja PDH terbuka dengan tema Cyber University of Indonesia batch 14. Dan untuk teknis pre-ordernya sendiri yaitu yang pertama, lama produksi sekitar 3 minggu. Yang kedua, teman-teman nanti akan dikumpulkan ke dalam satu grup WhatsApp. Yang ketiga, harganya cuma 150.000 loh. Dan pembayarannya bisa dicicil yaitu 2 kali, yaitu akhir Juni dan akhir Juli. Dan yang keempat, free ongkir bagi yang bertransaksi di Shopee. Dan ini informasi yang paling menarik, dapatkan goodie bag gratis dari kita untuk 100 orang pertama. Wow. Baik teman-teman yang mau order segera isi link Google Form yang akan Suntana simpan di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Wow. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan dalam berbagai macam aktivitas teman-teman selama ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat teman-teman yang udah subscribe, Suntana ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sudah sering like juga, komen juga, share juga. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua dibalas berlipat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk yang belum subscribe, it's okay, no problem. Suntana tidak ada masalah dengan hal itu. Yang penting teman-teman selalu menonton video Suntana dan ibaratnya mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari setiap video yang Suntana buat. Oke? Ya, to the point, tibalah Suntana sekarang ibaratnya sedikit menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan pada ujian akhir semester Universitas Terbuka masa registrasi 2021.1 yang tentunya sudah kita ketahui dengan skema take home exam ataupun THE ya. Nah, berikut Suntana akan jelaskan ibaratnya ketentuan-ketentuannya. Udah bisa cetak KTPU dan di KTPU pun ada ibaratnya ketentuan-ketentuan yang udah UT jelaskan secara singkat ya. Nah, Suntana akan membedah karena ternyata takutnya ada teman-teman yang belum bisa mengerti secara jelas maksud dari ketentuan-ketentuan yang ada di lembar KTPU teman-teman ya. Belum cetak KTPU sampai saat ini udah bisa ya teman-teman. Cek video Suntana sebelumnya, ternyata bisa cetak KTPU itu tanpa harus login ya. Silahkan cek video Suntana sebelumnya ya. Oke, jadi Suntana asumsinya teman-teman sudah bisa cetak KTPU, ibaratnya sudah memegang KTPU masing-masing. Mari kita buka saja. Oke, ini Suntana screenshotnya akan ditempelkan. Nanti kita bahas satu persatu maksud dari ketentuan tersebut. Oke? Nah, kita mulai ketentuan yang pertama teman-teman. Di sana ada UAS Take Home Exam THE dilaksanakan melalui laman the.ut.ac.id ya. Nah, itu sudah jelas. Jadi nanti baik itu ngedownload soal ataupun nge-upload jawaban akan dilaksanakan di website tersebut. Jadi bukan berarti dilaksanakan di UPBJJ ataupun harus datang ke kampus, tidak. Jadi nanti kan take home exam nih namanya juga THE. Jadi dilaksanakan sesuai domisili teman-teman masing-masing. Dan website resminya itu tadi ya http blablabla ibaratnya the.ut.ac.id. Untuk loginnya nanti biasanya menggunakan nomor induk mahasiswa teman-teman dan passwordnya biasanya menggunakan tanggal lahir lengkap teman-teman tapi pakai garis miring. Nanti dicobain aja ya pakai garis miring atau enggak, tapi setahu Suntana itu pakai garis miring. Jadi apa loginnya? Menggunakan nomor induk mahasiswa teman-teman, passwordnya menggunakan ibaratnya tanggal lahir lengkap pakai garis miring, misal 10 garis miring 10 garis miring 1995 misalnya. Nah itu. Oke, kita masuk ke poin yang kedua adalah mahasiswa wajib mengunduh soal sesuai tanggal ujian yang ditentukan. Nah ini mah jelas ya teman-teman. Kalau misal UAS kita tanggal 4 Juli misalnya, ya iya teman-teman wajib melaksanakan tanggal 4 Juli, jangan sampai tanggal 5 Juli. Takutnya tanggal 5 Juli itu udah beda mata kuliah lagi gitu kan ya. Jadi itu mah udah fix ya, jelas teman-teman harus melaksanakan ibaratnya sesuai tanggal UASnya itu, jangan sampai melebihi tanggal. Kalau misal tanggal 4 ya udah tanggal 4, dari download sampai upload itu maksimal tanggal 4. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga adalah waktu pelaksanaan THE mengacu pada waktu Indonesia bagian Barat atau WIB atau GMT plus 7. Jadi bagi teman-teman yang bukan zonanya itu WIB berarti disesuaikan aja ya ibaratnya. Jadi menggunakannya waktu Indonesia bagian Barat. Oke? Kita lanjutkan ke poin yang selanjutnya. Waktu unduh soal dimulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB. Nah, ini yang banyak menimbulkan kekeliruan, menimbulkan kesalahpahaman.
Kak, katanya 12 jam. Ini kok maksudnya 23 jam. Nah, ini perlu teman-teman jelaskan. Perlu teman-teman perhatikan. Maksudnya waktu mengunduh soal itu bisa dari 00.00 sampai 23. Artinya itulah dia teman-teman mempunyai kesempatan memang selama 23 jam untuk mendownload soal. Artinya teman-teman ngedownload soal pukul 23 itu bisa. Tapi berarti waktu pengerjaannya cuma sebentar gitu kan ya. Ini kita belum ngobrolin yang waktu 12 jam ya. Pokoknya teman-teman bisa mulai ngedownload soal itu dari pukul 12 malam gitu kan ya, hari itu sampai maksimal 23.00. Artinya nanti teman-teman cari aja waktu yang sesuai, yang ibaratnya kosong gitu kan, mengerjakan jam berapa. Mohon jangan mepet-mepet ya teman-teman. Oke, jadi maksudnya bukan berarti 23 jam, tapi teman-teman bisa ngedownload soal itu dari mulai pukul 00 sampai 23. Berarti jam 1 dini hari, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 pagi, jam 8 bisa. Sampai maksimal download jam 23. Kalau teman-teman rencana ngedownload itu pukul 23 lebih 1, itu udah nggak bisa. Hasil teman-teman nggak bisa mengerjakan. Jadi mohon ngedownload soalnya tuh ya di pagi, dan luangkan waktu 12 jam. Oke, kita selanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya. Poin yang keberapa tuh? Oke, poin selanjutnya, soal dikerjakan pada buku jawaban ujian atau BJU yang dapat diunduh di laman yang sama. Artinya udah jelas ya, jadi nanti BJU ada formatnya, buku jawaban ujian. Jadi teman-teman nanti kerjakan di situ ya. Dan downloadnya tentu saja di the.ut.ac.id. Oke. Poin selanjutnya adalah waktu unggah BJU dimulai pukul 00 sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kalau tadi mah kan ibaratnya unduh soal. Ini mah unggah teh ngupload berarti ya. Mengupload BJU, buku jawabannya, jawaban teman-teman gitu kan ya, bisa dari mulai pukul 00. Tapi kalau misal pukul 00 mustahil ya. Secara teman-teman kan ibaratnya ngedownload soal aja baru bisa pukul 00. Kalau misal langsung upload berarti kan nggak dikerjakan gitu kan ya. Kecuali teman-teman punya bocoran soal, wah itu mustahil ya. Itu kan ya, bisa menyangka download soal baru janji ini belum tanda tangan belum bla bla bla, tapi udah langsung upload, itu tidak bisa. Cuman untuk menjelaskan bahwa waktu nge-upload jawaban, buku jawaban ujian itu bisa dari pukul 00 sampai dengan pukul 24.00. Nah, ini kan kalau tadi mah ngedownload soal itu sampai 23. Nah, kalau upload jawaban sampai 24. Nah, berarti kan ada space sejam, itu merupakan teman-teman yang termepet sepanjang sejarah ya. Kalau misal teman-teman memaksakan ibaratnya ngedownload soal jam 11 malam lalu mengupload jam 24, wah itu mah deg-degannya udah tingkat dewa lah ya teman-teman. Jangan seperti itu, oke? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah waktu unggah BJU untuk program sarjana dan magister maksimal 12 jam. Terhitung dari waktu unduh soal. Nah, ini jelas ya. Terus untuk program doktoral, BJU diunggah maksimal 7 hari setelah unduh soal. Jika dalam waktu yang telah ditentukan mahasiswa tidak mengunggah BJU UAS THE, maka yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti UAS THE. Fasilitas unggah akan tertutup secara otomatis sehingga mahasiswa tidak dapat mengunggah BJU UAS THE. Wow. Nah, ini penjelasan yang paling krusial ya. Udah jelas kalau misal sarjana dan ibaratnya magister itu 12 jam dari mulai unduh soal. Teman-teman ngedownload soal jam 1 dini hari berarti maksimal diupload jam 1 siang. Pokoknya 12 jam gitu kan ya. Tapi seperti penjelasan Sultana sebelumnya, kalau misal teman-teman ngedownload soalnya jam 6 malam, 6 sore, itu berlakunya batas maksimal upload adalah jam 24. Jadi bukan 12 jam lagi karena harus di hari yang sama, oke? Untuk yang doktoral itu 7 hari ya, karena ya, itu kan beda ya, beda kasus, pasti soalnya ribet gitu kan ya. Tuh tadi, jika dalam waktu yang telah ditentukan mahasiswa tidak mengunggah BJU UAS THE, maka yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti UAS. Kalau misal tidak mengupload jawaban, sama saja kalian tidak mengikuti UAS ya, jadi tidak ada nilai partisipasi karena udah download soal. Tidak ada seperti itu ya di UT. Terlebih kan open book ibaratnya, jadi harus dimaksimalkan. Pokoknya jangan sampai teman-teman tidak mengupload jawaban, oke? Karena kalau misal teman-teman tidak mengupload jawaban, sama saja teman-teman tidak mengikuti UAS dan nilainya akan wah. Masih di poin yang sama, fasilitas unggah akan tertutup secara otomatis, sehingga mahasiswa tidak dapat mengunggah BJU. Jadi kalau memang sistemnya udah berjalan 12 jam, ibaratnya dari teman-teman mulai download soal, nanti kan biasanya ada perhitungannya teman-teman di sistem itu. Ada perhitungannya. Teman-teman udah berapa jam, udah maksimal ngupload jam berapa, ada ya. Pokoknya mah maksimal 12 jam aja. Kecuali kalau misal tadi ngedownloadnya malam-malam, berarti ya batas maksimalnya 24. Nanti akan otomatis nutup sistemnya. Kalau misal teman-teman ngedownload soal jam
1 dini hari berarti kan maksimal jam 1 siang tuh. Kalau misal teman-teman belum beres sampai jam 1 siang, nanti otomatis sistemnya akan nutup sendiri. Misal saya mau nge-upload jam 2, itu udah nggak bisa karena teman-teman sistemnya tadi udah ditutup. Oke? Jelas ya poin yang ini. Kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Nah, ini poin yang terakhir. Mata kuliah dengan jam ujian bentrok dapat mengunduh naskah soal berikutnya apabila sudah menyelesaikan dan mengunggah BJU mata kuliah sebelumnya. Nah, ini ada yang kemarin nanya, ya Kak, kalau yang bentrok gimana? Nah, ini untuk yang bentrok tentu saja dilaksanakan di hari yang sama. Nah, ini ketentuannya berlaku. Jadi teman-teman baru ibaratnya bisa mengerjakan ataupun ngedownload soal mata kuliah yang B misalnya setelah teman-teman menyelesaikan ataupun mengupload jawaban mata kuliah yang A. Ngerti nggak? Misal mata kuliah bahasa Indonesia sama matematika misalnya. Bahasa Indonesia teman-teman kerjakan dulu, baik itu 12 jam ataupun gimana ya. Pokoknya jangan sampai 12 jam lah ya. 6 jam aja lah, 6 jam. Download misal jam 1 dini hari, kerjakan, diupload jam 8 pagi, baru bisa ngedownload soal yang berikutnya gitu kan. Jadi teman-teman tidak bisa ngedownload soal secara berbarengan, harus diberesin satu-satu. Nah, itu paling teman-teman ketentuan-ketentuan yang ada di KTPU ya, ketentuan THI yang ada di KTPU. Sebenarnya masih banyak ketentuan-ketentuannya. Mungkin nanti Suntana cari-cari lagi ya. Berhubung ada yang tertokan mau jajan dulu. Nggak ada yang memang ketentuannya udah habis di KTPU. Jadi nanti Suntana akan mungkin menggali-gali lagi karena Suntana rasa kalau misal dibandingin dengan ketentuan THI semester kemarin masih ada slot-slot yang harus Suntana bahas ya. Suntana cari tahu dulu, survei dulu ataupun ya gali-gali informasi dulu untuk menjelaskan ke teman-teman. Dan teman-teman juga jangan mengandalkan setiap informasi yang dari Suntana ya. Kalau misal memang kita bisa curi start aja. Terlebih di website UT karena Suntana juga tidak bisa setiap hari ngecek website UT, tidak bisa setiap hari ngecek medsos UT ya gitu kan ya, berbentrok dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke? Mudah-mudahan informasi pada video kali ini dapat terserap dengan baik gitu kan ya, ketentuan-ketentuannya bisa Suntana jelaskan dengan baik, mudah-mudahan tidak ada kesalahan. Terlebih jangan hanya mengandalkan kepedean diri sendiri ya. Diskusi, konsultasi dengan pembimbing akademik, dengan UPBJJ gitu kan ya, dengan teman-teman seangkatan, sejurusan dan sebagainya. Mudah-mudahan THI kali ini dilancarkan, nilainya memuaskan. Suntana mengucapkan thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, bye-bye. Teman-teman, follow dong Instagram Suntana @jangsehun_ ya. Ini Suntana suka kasih di sini ya. Suntana mah ibaratnya menyimpan WA ya karena kasihan aja teman-teman, pasti Suntana tahu rasanya teman-teman ibaratnya sulit mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman ajukan ya. Jadi WhatsApp dulu, kalau bisa slow respon mohon maaf. Yang masuk itu banyak seluruh Indonesia, bahkan UT luar negeri, oke? So, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.